Yuk dimulai. Tes. Dicek saya itu dunia sing aktif ora kuwi kan. Tak stop rekote ngecek metu Zoom ora, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi kelompok IoT akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait materi mengenal apa itu Internet of Things. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Denny Dwi Prasetyo, NIM 205042411013. Kemudian saya Iwan Prasetyo Jati 205042410020. Kemudian Ahmad Rifauyan 205042411021. Muhammad Ihsan 205042411022. Kemudian Muhammad Sahih Abdul Ghafur 205042411036. Kemudian setiap anggota kelompok akan menyampaikan atau menerangkan hasil diskusi pada tiap-tiap bagiannya masing-masing. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Denny. Kepada Saudara Denny untuk menyampaikan pengertian dari Internet of Things. Silahkan. Internet of Things atau IoT. Internet of Things adalah konsep yang pada dasarnya menghubungkan perangkat apapun yang mempunyai tombol on dan off ke internet, atau dan bisa sebaliknya. Internet of Things atau IoT ini bisa mencakup semuanya, mulai dari ponsel, mesin, pembuat kopi, mesin cuci, speaker, lampu, robot, pembersih lantai, TV, dan lain-lain. Semua yang saling terhubung itu akan saling mengumpulkan dan berbagai data. Hal itu memungkinkan karena adanya chips komputer super murah dan jaringan nirkabel. Lanjut. Semua objek yang menjadi bagian dari Internet of Things atau IoT telah ditanamkan sensor di dalamnya, sehingga menambah tingkat kecerdasan digital dan memungkinkan mereka untuk mengkomunikasikan data dalam waktu yang sama tanpa melibatkan manusia. Peran manusia dalam Internet of Things atau IoT hanyalah melakukan kontrol dan monitor. Lanjut. Sederhananya, Internet of Things atau IoT adalah sebuah jaringan raksasa dari hal-hal yang saling terhubung. Hal-hal tersebut mencakup hubungan antara orang dan orang dengan benda, dan benda dengan benda. Internet of Things atau IoT membuat tatanan dunia di sekitar kita lebih cerdas dan responsif dengan menggabungkan alam semesta digital dan fisik. Monggo selanjutnya. Oke, terima kasih Saudara Denny sudah menyampaikan atau memaparkan pengertian dari Internet of Things. Untuk selanjutnya kita akan mengenal IoT, mengenai unsur-unsur apa aja sih yang ada di dalam Internet of Things. Unsur yang pertama yaitu Artificial Intelligence. Artificial Intelligence atau IA atau dalam bahasa Indonesia berarti kecerdasan buatan, merupakan sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi setiap teknologi atau mesin untuk berpikir menjadi smart. Jadi, AI di sini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data, pemasangan jaringan, pengembangan algoritma dari kecerdasan buatan. Sehingga dari yang awalnya sebuah mesin hanya dapat melaksanakan perintah dari
pengguna secara langsung sekarang dapat melakukan berbagai aktivitas sendiri tanpa menunggu instruksi dari pengguna. Misalnya saja, teknologi AI yang diterapkan pada robot pelayan di sebuah restoran di Jepang, di mana kemampuan robot tersebut dapat berpikir layaknya seorang pelayan manusia asli. Karena di dalam sistem kendali robot tersebut telah menggunakan bantuan AI. Dengan mencap berbagai hal, sumber data dan informasi secara lengkap dan algoritma yang kompleks tentunya. Kemudian yang kedua, unsur IoT adalah konektivitas. Mengenal lebih dekat lagi konektivitas atau biasa disebut dengan hubungan koneksi antar jaringan, di dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil, setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan, sehingga dapat menciptakan kinerja yang lebih efektif dan efisien. Untuk standar biaya pemasangan jaringan tidak selalu membutuhkan jaringan yang besar dan biaya yang mahal. Anda juga dapat merancang sistem perangkat dengan menggunakan jaringan yang lebih sederhana dan biaya yang lebih murah. Unsur selanjutnya yaitu perangkat ukuran kecil. Di dalam perkembangan teknologi masa kini, semakin kecil sebuah perangkat maka akan menghasilkan biaya yang lebih sedikit. Namun, efektivitas dan skalabilitas menjadi lebih tinggi, sehingga di masa yang akan mendatang, manusia dapat lebih mudah menggunakan perangkat teknologi berbasis IoT dengan nyaman, tepat, dan tentunya efisien. Selanjutnya adalah sensor. Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari IoT dengan mesin canggih yang lain. Dengan adanya sensor, mampu untuk mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah IoT dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif yang terintegrasi dengan dunia nyata. Dan unsur IoT yang terakhir adalah keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan engagement secara pasif. Namun, jika menjadi pembeda dari mesin yang lain, IoT telah menerapkan metode paradigma aktif dalam berbagai konten, produk, serta layanan yang tersedia. Selanjutnya, setelah kita mengenal pengertian dari IoT, kemudian unsur-unsur apa aja sih yang mempengaruhi IoT, atau unsur apa yang ada di dalam IoT, untuk lebih lanjutnya lagi kita akan mengenal IoT dari segi penerapan di berbagai bidang. Mungkin kepada saudara untuk bisa melanjutkan. Baik, terima kasih Mas Ikhwan. Selanjutnya adalah pembahasan tentang penerapan IoT di bidang kesehatan. Yang pertama contohnya adalah tentang adanya informasi kesehatan. Adanya internet memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan mudah, termasuk informasi dalam hal kesehatan, mulai dari informasi tentang gaya hidup sehat, penyakit, obat-obatan, sampai tempat pelayanan kesehatan terdekat. Misal yang paling mudah dijumpai di internet adalah adanya website Halodoc yang memungkinkan kita mencari berbagai tentang definisi penyakit atau obat-obatan yang disarankan untuk mencegah atau mengobati gejala-gejala tertentu yang mungkin kita alami dan kita cari di internet. Lalu selanjutnya adanya konsultasi kesehatan online. Berbagai informasi dari internet tentu tidak bisa semerta-merta menjadikan kita dokter dadakan. Konsultasi dengan dokter secara online bisa menjadi salah satu cara yang efisien untuk dilakukan di era digital. Sehingga kita tidak perlu lagi keluar rumah untuk mendapatkan saran kesehatan dari ahlinya. Slide selanjutnya, Mas. Lalu adanya electronic health record. Berbagai data seperti diagnosis, obat-obatan, alergi, hasil tes, dan lain-lain bisa dilakukan secara online. Dan hal tersebut dapat diakses dengan mudah oleh pihak-pihak yang berwenang dalam perawatan pasien tersebut. Maupun rekam jejak kesehatan pasien sangat dimudahkan di era digital ini.
penyimpanan yang dapat diakses dengan mudah tersebut bisa dibagi antar sesama organisasi kesehatan untuk kepentingan dunia kesehatan. Lalu selanjutnya adalah health monitoring. Kondisi pasien dapat dengan mudah dipantau oleh perawat atau dokter secara online, sehingga penanganan dapat lebih cepat dilakukan jikalau terjadi sesuatu terhadap pasien tersebut. Slide selanjutnya, Mas. Selanjutnya adalah penerapan IoT di bidang energi. Salah satu pemanfaatan IoT ya ini dalam bidang energi. Kehidupan di dunia tidak akan luput dari energi, dan dalam hal ini IoT dimanfaatkan untuk penghematan energi dengan cara pengontrolan atau penjadwalan untuk mendapatkan hasil yang efisien dalam penggunaannya. Contohnya ada produk-produk ekosistem alat elektronik rumah seperti lampu, stop kontak, termostat, AC, dan lain-lain yang terintegrasi dan dapat terhubung dengan smartphone. Dan kita bisa mengatur alat-alat elektronik tersebut sedemikian rupa sehingga bisa menghemat energi listrik rumah tersebut, termasuk melakukan penjadwalan kapan alat-alat tersebut hidup atau mati. Mungkin bisa dilanjut. Oke, terima kasih Mas Ahmad Rifalian, cukup jelas sekali menerangkan penerapan IoT di bidang kesehatan dan energi tentunya. Kemudian IoT ini kan implikasinya ke berbagai bidang, salah satunya yaitu transportasi dan lain-lain. Mungkin selanjutnya mengenai penerapan di bidang transportasi kepada saudara Ihsan bisa melanjutkan. Terima kasih Mas Ridwan. IoT bidang transportasi. Internet of Things atau IoT transportasi adalah pelopor implementasi IoT. Sejak dulu, industri otomotif selalu menjadi yang terdepan dalam penerapan inovasi teknologi. Ini adalah hal yang wajar mengingat transportasi merupakan aspek vital dalam kehidupan sehari-hari. Internet of Things bisa sangat berguna dalam pengelolaan lalu lintas kendaraan di kota-kota besar dan juga berkontribusi pada konsep Smart City. Selanjutnya Mas Iqbal. Contoh-contoh IoT bidang transportasi. Yang pertama adalah aplikasi penunjuk rute dan arah jalan. Saat menggunakan Waze atau Google Maps, sensor pada ponsel akan mengumpulkan dan membagikan data ke cloud untuk kemudian diproses dan pada saat yang sama memantau lalu lintas, menunjukkan rute alternatif beserta jarak perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tujuan. Selanjutnya, autonomous car. Mobil tanpa pengendara atau autonomous car dapat mengenali lingkungan sekitarnya dan berjalan tanpa dikendarai oleh manusia. Mobil dapat mencari rute di perjalanan ke tempat yang akan dituju. Mengenali lingkungan sekitarnya yaitu marka jalan dan kendaraan lain. Mengatur kecepatan sesuai dengan kecepatan jalan serta mengenali rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga adalah logistik. IoT dapat memperbaiki manajemen kendaraan dan barang dapat dipantau dan dilakukan analisis yang lebih baik, seperti penggunaan bahan bakar, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak, dan keadaan kendaraan. Dengan demikian, diharapkan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan dan perbaikan akan berkurang. Yang keempat adalah transportasi umum. IoT mengatur perjalanan transportasi umum secara otomatis dan efisien, meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi umum, dan tentunya meningkatkan keselamatan dalam berkendara. Sehingga peminat transportasi umum akan meningkat dan secara tidak langsung akan mengurangi kemacetan. IoT bidang lingkungan umum. Lingkungan adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Untuk meningkatkan kualitas lingkungan umum dapat menerapkan IoT. Contoh IoT bidang lingkungan umum. Melalui berbagai sensor, dengan IoT dapat mendeteksi polusi udara dan
air dengan sering sampling. Hal ini membantu dalam mencegah kontaminasi substansial dan bencana yang terkait. IoT memungkinkan operasi untuk meminimalkan intervensi manusia dalam analisis dan pemantauan sistem pertanian. Sistem secara otomatis mendeteksi perubahan pada tanaman, tanah, lingkungan, dan lainnya. Oke, terima kasih Saudara Ihsan sudah menerangkan penerapan IoT ya di berbagai bidang, salah satunya transportasi dan lingkungan umum secara mendetail. Tak lupa setelah berbagai pembahasan yang disampaikan teman-teman, utamanya yaitu penerapan IoT ini sangat berpengaruh di kehidupan manusia. Mau tidak mau kita sudah saling berdampingan lah dengan IoT ini. Kemudian lebih jelasnya lagi, apa manfaat dari IoT akan disampaikan oleh Saudara Gofur. Kepada Saudara Gofur untuk menjelaskan manfaat IoT, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Ikhwan. Dari beberapa pemaparan tentang penerapan di berbagai bidang, sebenarnya itu juga sudah menunjukkan beberapa manfaat IoT, namun secara lebih umumnya dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, manfaatnya yaitu untuk mempermudah proses konektivitas. Dengan semakin baiknya koneksi antar jaringan, maka sistem perangkat dapat berjalan dengan lebih cepat dan fleksibel. Kemudian manajemen waktu yang lebih baik, karena dengan IoT itu memungkinkan adanya asisten virtual yang dapat membantu manajemen waktu dengan baik. Misalnya kita memiliki suatu agenda, kemudian sudah kita tetapkan, maka asistensi virtual tersebut dapat selalu mengingatkan agenda-agenda yang telah kita rencanakan. Kemudian juga kita bisa menghemat waktu, karena otomatisasi yang dikerjakan oleh IoT itu akan menghemat waktu dari pekerjaan yang biasanya dikerjakan secara manual oleh manusia. Maka di situ terjadi otomatisasi yang sudah diatur, diprogramkan dalam IoT tersebut. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu ketercapaian efisiensi, karena semakin banyaknya konektivitas jaringan yang terbentuk, itu akan terjadi penurunan waktu untuk menyelesaikan sebuah tugas ataupun juga pekerjaan. Selanjutnya, Mas Iwan. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Karena sistem yang bekerja itu sudah saling terintegrasi sehingga meminimalisir penggunaan banyak alat dan juga sumber listrik. Kemudian juga meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan, seperti di penerapan yang dijelaskan oleh Mas Ahmad tadi, monitoring juga terjadi di bidang kesehatan, tentang kesehatan seseorang. Nah, maka ini juga secara umum kita lebih efektif dalam memonitoring segala macam bentuk kegiatan. Pekerjaan yang dimonitoring dan dikontrol dan asistensi virtual pribadi itu membantu keamanan serta dapat dikontrol dengan mudah. Kemudian manfaat yang selanjutnya itu meminimalisir upaya manusia. Jadi IoT ini dapat menjalankan berbagai tugas manusia, baik itu secara bersama-sama ataupun secara satu persatu, tanpa perlu campur tangan dari manusia itu sendiri. Kemudian yaitu meningkatkan keamanan. Ya, jadi karena adanya IoT itu meningkatkan kemudahan dan juga memberikan perlindungan kepada penggunanya, serta akses yang mudah, yang mana IoT ini dapat mengontrol berbagai kegiatan dari jarak jauh, yang mana itu juga dilakukan secara real time. Mungkin cukup itu manfaat dari IoT yang bisa kami rangkum. Terima kasih Mas Gofur sudah menyampaikan
manfaat dari IoT. Dari berbagai penjelasan dan penjabaran dari teman-teman tadi, mungkin aku akan merangkum ulang mengenai apa itu IoT. Jadi singkatnya, IoT atau Internet of Things adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data gitu, menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja tanpa bantuan manusia atau interaksi dengan perangkat komputer. Yang di mana IoT ini memiliki beberapa unsur seperti konektivitas, artificial intelligence atau AI, perangkat sistem kecil, sensor, dan active engagement. Kemudian juga dijelaskan kalau IoT ini penerapannya bisa di berbagai bidang ya, salah satunya atau antara lain yaitu seperti di bidang kesehatan, transportasi, lingkungan, energi, dan lain sebagainya. Yang bagaimana IoT ini memiliki dampak atau manfaat dalam kehidupan manusia saat ini. Antara lain yaitu pencapaian efisiensi, efektivitas, dan konektivitas. Mungkin selanjutnya aku ingin mengajak berdiskusi teman-teman gitu terkait Internet of Things ini. Mungkin teman-teman ada yang mau menjelaskan cara kerja dari IoT? Saudara Ahmad mungkin? Oh, ternyata keluar. Mungkin aku akan menjelaskan sedikit ya terkait cara kerja dari IoT ini. Jadi cara kerja dari IoT ini adalah dengan memanfaatkan sebuah argumentasi dari algoritma bahasa pemrograman yang telah tersusun, di mana setiap argumen yang terbentuk akan menghasilkan sebuah interaksi yang akan membantu perangkat keras atau mesin dalam melakukan fungsi atau kerja. Sehingga mesin tersebut tidak memerlukan bantuan dari manusia lagi dan dapat dikendalikan secara otomatis. Kurang lebih seperti itu terkait cara kerja dari Internet of Things. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan? Oke, sepertinya sudah tidak ada yang mau menambahkan. Mungkin demikian presentasi dan penjabaran materi dari kelompok kami mengenai tema Internet of Things. Kurang lebihnya kami mohon maaf, tidak ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan, dan kami sangat menerima kritik dan saran dari berbagai pihak. Kemudian kami menghimpun data-data yang kami presentasikan tadi dari berbagai sumber. Salah satunya Sekawan Media, kemudian ada lagi sebentar. Dari Sekawan Media dan ekrut.com yang di situ membahas Internet of Things sebagai bahan presentasi kami. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.